Oke, terima kasih. Jadi di sini, untuk mata kuliah mekanika tanah mungkin sekilas mengenai pengenalan perbaikan tanah dengan metode PVD dan preloading. Ini mungkin outline-nya ya. Jadi yang pertama, mungkin pengenalan apa itu PVD preloading dan ini kapan digunakan. Nah, yang kedua dan ketiga kita akan coba melakukan analisis perbaikan tanah dengan PVD dan preloading. Nah, tentunya nanti di nomor 2 kita akan review lagi mengenai analisa konsolidasi. Saya yakin sebetulnya di mata kuliah sebelumnya itu sudah dibahas, tapi coba kita review karena analisa PVD preloading ini berkaitan erat dengan analisis konsolidasi itu sendiri, gitu ya. Baru kemudian nanti kita coba contoh kasus. Nah, perbaikan tanah sendiri itu sebetulnya banyak macamnya. Mungkin saya akan coba bahas sekilas besok. Jadi, tanah itu sebetulnya penyakitnya macam-macam, ya. Tanah seperti kita tahu itu, ada yang berjenis pasir, ada yang berjenis lempung. Nah, kalau tanah lunak itu umumnya berjenis lempung. Itu masalahnya umumnya adalah masalah stabilitas, di mana stabilitas tanahnya biasanya cukup kecil, kemudian dia juga rentan mengalami penurunan tanah karena dia sangat mudah turun tanahnya apabila dibebani. Ini contoh-contoh kasus tanah yang ada di pantai utara Jawa misalnya yang banyak sekali mengandung lempung gitu ya. Itu banyak mengalami penurunan tanah itu umumnya bisa diperbaiki menggunakan metode PVD preloading atau metode vakum preloading. Nah, kemudian untuk tanah yang lain jenis pasir, pasir itu umumnya masalahnya beda dengan tanah lempung. Kalau tanah lempung masalahnya penurunan, kalau tanah pasir umumnya masalahnya masalah dinamis seperti masalah likuifaksi, di mana tanah itu berproses seperti liquid pada saat terjadi gempa. Mungkin besok saya akan coba bahas sedikit. Nah, ini perbaikannya pun beda. Perbaikannya bukan dengan menggunakan PVD dan kalau PVD diaplikasikan ke tanah pasir malah tidak cocok. Nah, untuk tanah pasir metode perbaikan yang bisa dilakukan bisa menggunakan dynamic compaction, vibro compaction, yaitu metode ditumbuk gitu ya. Jadi ini ibaratnya kalau kita punya tanah granular atau kita di toples punya kacang, umumnya pemadatannya cukup dengan kita goyang-goyang, kita kocok-kocok sampai kacangnya memadat. Nah, ini adalah proses dinamik untuk pemadatannya. Dan ada pula yang lebih problematik kalau kita memiliki tanah yang campuran, interlayer, ada tanah lempungnya, kemudian ada tanah pasir. Nah, ini metode PVD tidak bisa, dipadatkan juga sulit gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan reinforcement, baik menggunakan rigid inclusion, yaitu penambahan material beton, atau penggunaan cerucuk, stone column, atau perbaikan lainnya. Oke, mungkin di sini kita fokus di PVD preloading dulu. Oke, nah di sini di gambar ini saya ada contoh kasus. Ini sebuah bangunan yang ada di Meksiko. Ini bangunan namanya Palacio de las Velas. Ini gedung yang sudah sangat tua sekali dan dia dibangun itu di atas tanah lunak setebal hampir 50 meter. Dan ini tanah lunak tidak diimprove sebelumnya dan bangunan Palacio ini kemudian dibangun menggunakan pondasi footing saja. Nah, akibatnya setelah ini foto di tahun 69, yaitu sekitar 40 tahun setelah bangunan ini dibangun, bangunan ini mengalami penurunan saat itu hingga 2 meter. Nah, kalau dilihat bangunan ini di awal dibangun dia lebih tinggi dari jalannya. Ini terlihat di sebelah kiri, ini ada jalan raya, jalan akses gitu ya. Dan ini bangunan ini awalnya lebih tinggi dari jalan. Tapi setelah beberapa puluh tahun akhirnya dia turun dan sekarang lebih parah lagi turunnya gitu ya. Ini sudah terlihat, kemudian, di tahun 69 ini sudah turun 2 meter, kemudian ini dibuatkan tangga. Ini awalnya tangga ini tidak ada, tapi akibat penurunan, untungnya penurunannya ini seragam, kemudian dibuat tangga dan, tetap saja jalannya di sini kelihatan miring ya. Nah, ini adalah salah satu proses akibat dari konsolidasi tanah, di mana konsolidasi tanah itu dicirikan adalah penurunan tanah yang berjalan, sangat lambat seiring dengan keluarnya excess pore pressure. Apa maksudnya? Mungkin nanti kita lihat ya.
Ya, jadi penyebab penurunan tanah itu diakibatkan peningkatan dari efektif stres. Pada saat tanah mengalami peningkatan efektif stres, maka dia berpotensi mengalami penurunan. Penyebabnya apa saja? Penyebab meningkatnya efektif stres. Bisa akibat penurunan muka air tanah, di mana tegangan efektif kemudian meningkat, bisa akibat beban eksternal, yang mana ini menyebabkan tanah tersebut perlahan-lahan turun seiring dengan berjalannya waktu. Nah, mungkin saya ada, ini contoh, ini yang ada di Semarang, ini sudah tahunan, ini kalau kita lihat di pesisir kota, Pantai Utara, itu bahkan ada area yang sudah tenggelam, di mana elevasinya sudah lebih rendah daripada muka air laut. Ini akibat penurunan tanah. Nah, ini juga saya yakin teman-teman sudah, mempelajari ya, jadi penurunan itu adalah ada terdiri dari penurunan immediate atau penurunan akibat konsolidasi. Nah, penurunan akibat immediate settlement itu umumnya diakibatkan penurunan segera akibat, apa namanya, bukan diakibatkan, berkurangnya ekses, tapi akibat undrained movement. Oke, mungkin saya skip, coba kita lihat video. Ini adalah salah satu contoh proses konsolidasi. Ini kita coba ambil sampel. Ini teknik sebetulnya ini konsepnya mirip dengan konsep tes oedometer. Kita coba masukkan. Jadi pada saat dibebani, tanah perlahan-lahan akan turun dan air tanah secara perlahan-lahan akan keluar. Jadi prosesnya ini seiring. Pada saat air tanah keluar, penurunan berlangsung. Nah, ini konsepnya sama dengan konsep oedometer. Apa itu oedometer? Mungkin nanti akan kita coba bahas. Nah, ini kalau kita bebani, kemudian kita ukur. Nah, penurunan tanah itu umumnya pada kondisi tanah clay itu sangat lambat. Mengapa sangat lambat? Ya, karena tanah itu memiliki permeabilitas yang berbeda-beda. Coba kita lihat contoh di sini. Eh, tanah tanah pasir umumnya memiliki permeabilitas 10⁻² sampai 10⁻⁴ meter per second, meter per detik gitu ya. Kemudian kalau tanah lanau yang diantaranya umumnya range permeabilitas itu antara 10⁻⁵ sampai 10⁻⁷ meter per detik. Dan tanah clay memiliki permeabilitas yang lebih rendah lagi. Permeabilitas itu apa? Permeabilitas itu adalah kemampuan tanah untuk mengalirkan air, gitu ya. Nah, sebagai contoh, kita punya tanah pasir dengan permeabilitas sekian, 10⁻², kemudian kalau kita hitung, ini rumus kecepatan biasa, untuk melewati 1 meter tanah, dia butuh 100 detik. Jadi relatif cepat. Untuk kondisi tanah sil dengan permeabilitas 10⁻⁶, untuk melewati 1 meter tanah, dia butuh 11 hari. Itu cukup lama. Dan paling lama ini untuk tanah lempung. Dengan permeabilitas 10 kali -9, dia perlu 31 tahun hanya untuk lewat 1 meter tanah, gitu ya. Ini yang menyebabkan mengapa pada kondisi tanah, lempung, penurunan yang terjadi itu sangat lambat. Nah, ini yang kadang-kadang yang sering kita sebut penurunan, pada tanah lempung kita sebut konsolidasi, sedangkan penurunan pada tanah pasir kita sebut dengan immediate settlement. Nah, sekarang kita masuk ke PVD. Apa itu PVD? Jadi PVD itu sebetulnya adalah, singkatan dari prefabricated vertical drain. Jadi fungsinya adalah untuk mempercepat proses keluarnya air pori ekses. Nah, bagaimana prinsipnya? Coba kita lihat ya. Mungkin saya skip di sini. Jadi salah satu solusi perbaikan tanah dengan PVD itu adalah dengan mempercepat settlement itu sendiri. Nah, untuk mempermudah memahami konsep ini, coba misalnya kita ambil kasus, misalnya kita punya tanah setebal 20 meter gitu ya, tanah lunak, kemudian kita rencananya akan membebani tanah ini untuk pemukiman dengan beban merata sebesar 40 kilopascal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, solusinya adalah mempercepat penurunan itu sendiri, karena kalau kita langsung bebani, pasti tanah ini akan turun perlahan-lahan dan mengakibatkan kerusakan bangunan. Jadi, sebelum kita bangun, yang harus kita lakukan adalah membebani tanah itu terlebih dahulu dengan beban yang lebih besar. Nah, dalam SNI untuk PVD,
itu disyaratkan untuk membebani sebesar 1,3 kali dari beban rencana. Misalnya kita punya beban rencana 40, kita coba bebani dulu sebesar 50 kPa, di mana kalau kita hitung gamma tanah timbunan ini sebesar 16 atau 17, ini hampir sama dengan timbunan 3,3 meter. Nah, prosesnya kita timbun, kemudian kita biarkan dia turun secara alami. Nah, tentunya sangat lama gitu ya. Nah, makanya butuh PVD nanti. Oke. Nah, ini konsepnya. Jadi tanah itu kita paksa turun dulu. Setelah tanah itu turun, kemudian menjadi padat, baru nanti preloading-nya kita kupas dan kemudian baru kita kita bangun bangunan di atasnya supaya dia aman. Nah, cuman masalahnya kalau kita biarkan ini turun secara alami, penurunannya ini nanti jadi sangat lambat, sehingga kita butuh PVD. Oke. Mungkin sebelum itu balik lagi ke sini ya. Nah, ini tadi contoh yang di atas. Pada saat kita bebani, kita preload atau kita pra pembebanan, kita bebani dulu. Seandainya tanpa PVD, ini penurunannya akan sangat lambat, membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan hingga ratusan tahun. Sehingga kita butuh sebuah material drainase vertikal yang bisa mempercepat proses keluarnya air pori ekses tersebut. Nah, materialnya seperti apa itu seperti gambar di sini. Jadi itu seperti material geosintetik biasa, di mana dia memiliki angka pori yang sangat tinggi, umumnya PVD itu sebesar 2 kali 10 pangkat minus 2 cm per second. Ini jauh lebih besar dibandingkan permeabilitas tanah. Ini hampir 10.000 kali gitu ya. Sehingga proses konsolidasi ini menjadi lebih cepat. Mungkin saya tampilkan video seperti ini. What you are seeing here are wick drains being inserted into the soft soil to make it easier to extract the water. The wick is a tube of plastic covered with a geofabric to filter the water from the soil. The wick is driven down to the required depth in the soft soil. A surcharge on top of the wicks in the soft soil forces the water out of the soil via the wicks. Nah, ini surcharge, ini pembebanan yang dilakukan. Setelah selesai pembebanan dikupas, baru dibangun bangunan di atasnya. Nah, ini adalah prosesnya, instalasi PVD, kemudian dipasang preloading, seperti ini kurang lebih gambarnya. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, kalau seandainya PVD diinstal tapi tidak ada preloading, apa bisa gitu ya? Nah, PVD ini hanya berfungsi sebagai drainase. Jadi kalau seandainya kita punya tanah biasa gitu ya, kemudian kita install, tidak kita bebani, tanah tidak turun. Karena sebetulnya tanah turun itu akibat beban yang ada di atasnya, bukan akibat PVD. Nah, PVD dia hanya mempercepat proses keluarnya air pori, sehingga dia mampu mempercepat proses tersebut, tapi dia tidak menyebabkan penurunan gitu ya. Jadi PVD ini memang harus dikombinasikan dengan pembebanan gitu ya. Misalnya sebagai contoh, misalnya adik-adik ini punya apa namanya untuk cuci piring itu punya spons ya. Spons itu biasanya jenuh tanah. Nah, supaya dia bisa tipis kita tekan, airnya pasti keluar. Nah, tekanan tangan kita ini adalah pembebanan itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita punya spons, kita tidak tekan, ya tidak berubah gitu ya. Volumenya masih tetap sama. Nah, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Itu. Nah, di sini untuk perencanaan PVD, apa saja yang perlu direncanakan? Yang pertama adalah spasi dari PVD itu sendiri. Itu semakin rapat PVD tentunya akan semakin cepat. Umumnya range spasi PVD ini sekitar 0,8 meter hingga 1,5 meter. Untuk lebih dari itu tidak direkomendasikan gitu ya. Kemudian tingginya itu sendiri kalau dalam SNI sudah diatur 1,3 dari beban rencana. Kemudian pada saat penempatan surcharge juga harus diatur stabilitasnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah contoh komparasi hasil pengukuran penurunan tanah tanpa PVD dan dengan PVD. Nah, ini grafik horizontal, ini menunjukkan durasi, berapa bulan konsolidasi tersebut ada gitu ya. Kemudian vertikalnya besarnya penurunan. Nah, bisa dilihat bahwa besarnya penurunan tidak berubah. PVD tidak mengubah besaran penurunan yang terjadi. Jadi besarnya settlement itu murni akibat beban. Ya, PVD hanya mempercepat. Yang awalnya tanpa PVD, ini dia turunnya sangat perlahan-lahan hingga lebih dari 90 bulan, ya, mungkin lebih dari 80 tahun, tapi dengan PVD penurunan terjadi sangat cepat, gitu ya.
Nah, inilah keunggulan PVD sehingga kita bisa mempercepat waktu konstruksi gitu ya. Sebelum kita bangun, kita percepat dulu waktu konstruksi penurunannya sehingga nanti pada saat kita gunakan tanah tidak turun lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah proses instalasinya. Biasanya kita menggunakan crane gitu. Kemudian di sini ada yang namanya mandrel. Ini yang masuk. Mandrel masuk sambil membawa material PVD, kita tusuk, kemudian kita angkat. Kurang lebih seperti itu. Dan umumnya saat konstruksi eh, apa namanya? Kedalaman PVD, kemudian waktu instalasi itu bisa tercatat dan memang harus dicatat. Nah, mungkin saya tampilkan lagi satu video ya. Ini yang tidak kalah menariknya. Prefabricated vertical drains consist of a specially designed synthetic core. Nah, ini material PVD itu Length of the drain dari synthetic core dibungkus dengan geotextile. style filter jacket that has a very high water permeability and excellent filtration properties. Both the core and the geotextile filter jacket have high mechanics of strength and durability. An anchor plate is attached to the end of the PVD. To achieve each installation, PVDs are installed into the ground using a hollow mandrel that houses and protects the PVD material. The mandrel is then hydraulically pushed into the ground by our installation rig in accordance with the specifications established by the contractor's engineering team. Once the PVD has been driven to the correct depth and pressure, the mandrel is then withdrawn back into the mast, leaving the PVD in place. The rig then moves to the next predetermined installation location and continues the process. The installation details for each PVD are verified by the operator via Soilwick's industry-leading in-cabin measuring and recording technology. Once the PVD installation has been completed, a new surcharge layer of loading is applied to the site. This surcharge layer, combined with the PVDs, accelerates the consolidation of the subsoils so that it occurs over a period of months as opposed to a period of years. Correctly installed prefabricated vertical drains significantly reduce settlement time, allowing the construction process, in this case a freeway, to be completed in a far more cost-effective, safer, and faster time frame than traditional methods. Oke. Nah, ini sebelum kita lanjut, ini nanti ada hitungan. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu mungkin sebelum lanjut. Sepertinya belum ada, Pak. Sepertinya belum ada ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita coba review mengenai 1D consolidation. Ini saya yakin teman-teman pernah belajar. Ya. Oke, jadi konsepnya, anggap kita punya satu wadah cawan seperti tadi di video di awal. Kemudian cawan itu kemudian kita isi dengan tanah, atau kita ilustrasikan dengan cara lain, di mana tanah ini untuk tanah jenuh itu terdiri dari material solid dan material void, ya. Nah, penurunan itu terjadi seperti apa gitu ya. Jadi ini angka void ratio di mana besarnya sama dengan I0 sama dengan volume void dibagi volume solid. Kemudian pada saat tanah itu mulai dibebani, terjadi peningkatan air excess pore pressure atau angka pori excess, di mana di sini diilustrasikan seperti keran yang ditutup pada saat ditekan seluruh beban ini masuknya ke air. Jadi air yang pertama kali menahan beban sebelum tanah akhirnya memikul beban itu sendiri. Nah, pada saat kita bebani, proses konsolidasi prosesnya kurang lebih mirip seperti ini. Kita bebani, kemudian keran kita buka, terjadi peningkatan tekanan air. Nah, kemudian selanjutnya secara perlahan-lahan air itu akan keluar, excess pore pressure akan keluar, dan penurunan itu terjadi. Nah, berapa besar penurunannya? Ini kita bisa lihat di sini. Jadi, penurunan tanah itu terjadi akibat berkurangnya angka pori. Sedangkan solid, jadi butiran tanah itu sendiri tidak akan pernah berubah. Karena dia meskipun bisa hancur, tapi volumenya akan tetap sama, gitu ya. Nah, penurunan itu terjadi akibat berkurangnya angka pori, volume void, di mana besarnya penurunan, atau kita sebut delta H, consolidation settlement, penurunan settlement ini sama dengan delta H, atau sama dengan penurunan angka pori itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk penurunan rumusnya itu nanti, jadi delta H
konsolidasi settlement akibat konsolidasi itu sama dengan perubahan angka pori gitu ya. Nah, kembali ya, ini mungkin mereview pelajaran fase tanah. Kita punya volume solid di sini, volume void, sedangkan kita tahu bahwa angka pori itu sama dengan volume void dibagi dengan volume solid. Oke, sehingga persamaan ini kita bisa ubah. Jadi kita anggap volume solid itu satu satuan unity yang tidak berubah, karena volumenya tidak berubah. Kemudian volume void itu kita bisa tuliskan sebagai angka pori di sini. Sehingga penurunan konsolidasi delta H itu equal dengan delta E. Di mana kita tahu regangan itu adalah perubahan dari settlement itu sendiri dibagi dengan tinggi awal, yang mana besarnya tentu saja equal atau sama dengan delta E dibagi dengan 1 ditambah E0. Jadi regangan delta H dibagi H0 itu sama dengan delta E dibagi jumlah dari E0 ditambah VS, di mana VS ini sama dengan 1. Jadi delta E dibagi 1 tambah E0. Seperti itu ya. Sehingga kita tahu penurunan kita bisa formulasikan sebagai berikut. Atau kita ubah delta H sebagai settlement akibat konsolidasi sebesar tinggi awal dibagi dengan 1 tambah E0 dikalikan selisih dari angka pori, perubahan angka pori itu sendiri. Nah, ini adalah persamaan konsolidasi. Bagaimana persamaan itu diturunkan. Oke, saya harap teman-teman bisa paham ini. Jadi bukan hanya sekedar menghafalkan rumus gitu ya. Bisa paham dari mana itu angkanya terjadi gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwa dari uji laboratorium penurunan tanah itu bisa kita gambarkan dengan kurva log P curve seperti ini, di mana kita tahu bahwa compression index itu merupakan kemiringan dari grafik ini, dan kita tahu CC itu adalah angka kompresi atau compression index, itu besarnya sama dengan perubahan dari angka pori E0 dikurangi E1 dibagi dengan sigma 1 dikurangi sigma 0. Karena ini log kurva log, sehingga ini menjadi log sigma 1 dibagi sigma 0 gitu ya. Nah, atau kita simplifikasi menjadi perubahan angka E dibagi log perubahan gaya. Atau kalau kita ubah bentuknya, delta E perubahan angka pori kita pindah ke depan, ini berubah menjadi seperti ini persamaannya. Sehingga perubahan angka pori sama dengan kompresi indeks dikalikan log perubahan angka pori itu sendiri. Dan ini kalau kita kembalikan ke persamaan ini, di mana perubahan penurunan akibat konsolidasi ini sama dengan H0 dibagi 1 plus E0 dikali dengan delta E. Delta E sendiri adalah ini gitu ya. Nah, sehingga kita menemukan persamaan konsolidasi primer. Nah, ini berlaku untuk kondisi tanah lempung yang normally consolidated. Atau kalau untuk persamaan yang OC, ini bisa lihat di sini ya. Mungkin nanti bisa direview sama-sama lagi setelah kuliah ini ya. Karena mata kuliah konsolidasi ini sangat penting. Ini kita harus benar-benar paham konsepnya dan memang harus banyak belajar gitu ya. Saya rasa untuk memahami ini dalam satu kuliah itu sangat sulit. Karena saya pun begitu dulu. Kalau tidak diulang-ulang, sulit memahami gitu ya. Nah, ini tes speedometernya, mungkin saya skip saja. Nah, oke. Kita ambil satu contoh ya. Hitungan penurunan akibat konsolidasi. Nah, ini penting karena sebelum kita mengetahui efektivitas dari PVD preloading, yang paling penting kita ketahui yang pertama kali adalah berapa besarnya penurunan. Karena PVD sekali lagi, dia tidak merubah besarnya penurunan. Jadi besarnya penurunan itu murni diakibatkan oleh pembebanan. Jadi fungsi PVD hanya untuk mempercepat. Jadi teman-teman juga wajib tahu bagaimana cara menghitung penurunan ini ya. Kita ambil contoh tanah lunak dengan ketebalan 20 meter dengan gamma jenuh tanah gamma sat sebesar 16 kN per meter kubik dengan gamma air 9,81, nilai kompresibilitasnya 0,9, angka pori awal 1,5. Kemudian tanah ini dibebani dengan pasir setebal 5 meter dan beban rata sebesar 20 kilopascal. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan berapa penurunan yang akan terjadi akibat pembebanan ini, gitu ya. Nah,
Yang pertama yang harus dilakukan apa? Kita hitung dulu berapa angka tegangan efektif yang ada di tengah lapisan tersebut, ya. Jadi ini kita bisa hitung, kita coba tinjau titik A, kita tinjau di titik tengahnya, sebesar 16 dikurangi 9,81 dikalikan kedalamannya 10 meter, sehingga ketemu, tegangan efektif tanah tersebut itu 61,9 kPa. Nah, bebannya berapa? Bebannya, kita tahu beban tanah pasir itu gampangnya 18, ketebalan 5 meter. Nah, kemudian ditambah lagi beban rata 20. Nah, ini kita hitung bebannya menjadi 110 kilopascal. Nah, ini beban sebesar 110 ini yang mengakibatkan penurunan konsolidasi pada tanah lempung tersebut. Gimana ngitungnya? Kita asumsikan tanah NC ya, tanah normally consolidated dengan beban tersebut. Ini rumusnya, ya tadi sudah kita bahas, settlement akibat konsolidasi besarnya sama dengan sekian, tebalan dikalikan dengan CC dibagi dengan 1 plus angka Pori, dan seterusnya. Nah, sigma 0 ini adalah tegangan efektif original tanah. Jadi tanah ini di elevasi titik A itu awalnya memiliki tegangan efektif sebesar 61,9. Kemudian delta sigma ini adalah bebannya. Kita tahu tadi kita sudah hitung bebannya 110. Nah, kita masukkan di sini dibagi dengan tegangan efektif di awal. Kemudian kita dapatkan inilah penurunannya di mana tanah turun sebesar 3,194 meter. Nah, ini cukup besar. Saya rasa cukup mudah ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke. Nah, di sini tadi kita sudah belajar bagaimana menghitung berapa settlement-nya. Tapi di sini kejawab belum? Berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk tanah ini bisa turun sebesar 3,194? Belum ya. Ini kita hanya dari rumus ini kita hanya tahu bahwa tanah ini nantinya entah besok, entah lusa, entah tahun depan, ini akan turun sebesar segini, 3,1. Tapi seberapa cepat atau seberapa lambat turun, gimana ngitungnya? Oke. Nah, ini kita masuk ke sini. Nah, ini untungnya Terzaghi sudah melakukan penelitian empiris ya. Jadi umumnya dalam hitungan praktis besarnya penurunan atau umumnya disebut itu lebih mudahnya kalau kita menyebut sebagai derajat konsolidasi. Jadi berapa lama? Ini terdapat grafik empiris sebagai berikut. Jadi kita bisa mengetahui time factor. Time factor itu nanti bisa digunakan untuk menghitung berapa besar derajat konsolidasi. Dan kalau kita tahu derajat konsolidasi, kita juga bisa menghitung waktu penurunan itu kapan gitu ya. Nah, skip dulu. Nilai nilai T, ya. T itu adalah faktor waktu, yang mana rumusnya merupakan CV. CV itu sendiri adalah koefisien konsolidasi dikalikan waktu dibagikan dengan D kuadrat. Nah, D itu apa? D itu adalah ketebalan tanah itu sendiri. D. Jadi kalau misalnya kita punya tanah, ya, mungkin saya buka dulu. D. Oke, D itu apa sih gitu ya? Kalau kita punya tanah pasir, sorry, kita punya tanah lempung setebal 2D, kemudian di atasnya ini ada lapisan pasir di atas dan di bawah. Artinya air pori itu bisa keluar ke atas maupun ke bawah. Nah, ini panjang aliran itu kita sebut 2D. Jadi panjang aliran itu bisa ke atas dan bisa juga ke bawah. Ini 2D. Kalau kita punya tanah yang misalnya di sini kedap, contoh ya, ini mungkin tadi summary-nya sudah ada. Ini misalnya kita punya contoh tanah pasir di atas, kemudian tanah pasir di bawah. Artinya excess pore pressure itu bisa mengalir ke atas dan ke bawah, sehingga panjang aliran ini sebesar D. D itu adalah setengah dari ketebalan tanah itu sendiri. Tapi kalau kita misalnya punya tanah yang di sini impermeable, air tanah tidak bisa masuk,
maka ketebalan tanah lunak ini panjang alirannya juga sama dengan ketebalan tanah lunak atau D juga. Jadi ini D-nya adalah panjang aliran, nah itu ketebalan tanahnya gitu ya. Nah, faktor waktu ini merupakan fungsi dari koefisien konsolidasi dan waktu dibagi dengan D atau panjang aliran kuadrat gitu ya. Jadi kalau kita tahu derajat konsolidasi, kita bisa menghitung juga itu berapa waktu penurunannya gitu ya. Nah, ini juga untuk mendapatkan nilai TV, kita bisa menggunakan persamaan empiris sebagai berikut ya. Ini rumusnya tidak perlu diingat-ingat, cukup dibaca saja gitu ya. Karena ini empiris, kemudian ini hasil tesnya ini bisa didapatkan nilai CV ini melalui uji di laboratorium. Jadi uji oedometer. Nah, dari hasil tes oedometer ini bisa salah satunya digambarkan dalam grafik eh, penurunan dan akar waktu, di mana nilai CV ini sama dengan secara empiris sebesar 0,848 D kuadrat dibagi T90. Nah, T90 itu berapa? T90 itu pada saat kita punya kurva seperti ini, kita gambarkan berapa vertikalnya, kita kali 1,15 kali. Nah, di sini adalah T90, sehingga kita ketemu CV. Atau bisa menggunakan metode Casagrande. Nah, ini bisa dipelajari ya, ini bisa mengacu ke ASTM atau standar yang ada gitu. Nah, yang paling penting bagaimana menggunakannya sekarang. Mudah-mudahan nggak jelimet ya. Ini memang mata kuliah hari ini memang agak berat ini. Oke, kita ambil contoh soal yang tadi. Kondisi tanah yang sama, ketebalan 20 meter, dengan parameter yang sama, kita tadi sudah tahu penurunan yang akan terjadi sebesar 3,194 meter. Oke, kemudian kita misalkan diambil sampel tanah ini setebal 2,5 meter, ini kemudian kita uji laboratorium untuk mengetahui penurunan akibat beban ini. Nah, ini didapatkan dari laboratorium ini bahwa 50% dari konsolidasi untuk sampel ini terjadi selama 3 menit. Ini contoh kasus ya. Jadi diambil sampelnya, melakukan soal investigasi di bor, kemudian sampel tanah ini diuji di laboratorium setebal 2,5 cm, kemudian dilakukan pengaliran. Nah, diketahui bahwa konsolidasi 50% didapatkan dalam waktu 3 menit untuk sampel ini. Nah, pertanyaannya, berapa nilai koefisien CV-nya? Oke, kemudian berapa waktu tanah mengalami konsolidasi dan waktu yang dibutuhkan agar penurunan mencapai 3 meter. Nah, ini bisa dihitung, tidak susah sebetulnya ya. Jadi U50% terjadi pada sampel setelah E 3 menit dengan ketebalan sampel 2,5 cm. Kondisinya tentunya double drainage. D bisa dihitung, kemudian tinggal dimasukkan persamaan seperti ini. Nah, kita bisa tahu nilai CV-nya sebesar 5,375 gitu ya. Kemudian setelah kita tahu nilai CV-nya, nah ini berapa berapa lama penurunan ini mencapai konsolidasi 50%. Nah, kita bisa hitung dengan persamaan ini, kita tahu bahwa untuk tanah ini mengalami penurunan 50%, itu membutuhkan waktu 14,6 tahun. Nah, ini cukup lama. Atau kalau kita balik, pertanyaannya, kapan atau berapa lama konsolidasi membutuhkan waktu berapa lama saat penurunan mencapai 3 meter. Nah, kita coba hitung, derajat konsolidasinya sama dengan 94%, kita dapatkan waktunya sebesar 78 tahun. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Oke, ini persamaan untuk PVD, ini radial konsolidasi. Ini yang pertama kali menemukan persamaan adalah Baron. Kita mengacu ke persamaan ini, tapi tidak susah sebetulnya ya. Kalau tadi di atas kita menggunakan UV, berapa derajat konsolidasi vertikal, dengan adanya PVD ini dia mempercepat terjadi penurunan. Jadi kita menggunakan UH gitu ya. Langsung aja ke contoh. Oke, dengan contoh yang tadi, kita punya CV misalnya 5,375. Nanti ini contohnya mungkin bisa dipelajari sendiri ya. Nah ini adalah contoh grafik. Jadi kalau kita bandingkan penurunan tanah tanpa PVD dan dengan PVD hasil hitungan, ini
besarnya settlement tidak berubah, tetap sama. Hanya saja pada saat kita menggunakan PVD, penurunannya terjadi lebih cepat, sekitar 0,1 tahun atau setara dengan 2-3 bulan ini sudah selesai penurunan, sedangkan tanpa PVD ini membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun. Oke, mungkin itu kalau untuk PVD preloading ya. Kemudian di samping metode PVD ada lagi metode yang namanya vacuum preloading. Apa itu metode vacuum preloading? Nah, ini eh, metode vakum itu adalah metode dengan cara kita melakukan proses penyedotan air dan udara sehingga terjadi penambahan beban atmosferik sebesar 80 kPa. Jadi, dengan adanya vakum, kita sedot airnya, ini beban secara otomatis menambah 80 kPa. Jadi kita menghemat beban surcharge ini sendiri. Jadi tanpa ada beban surcharge, dengan beban vakum 80 kPa, ini sudah cukup. Jadi kalau kita punya beban jalan, beban rumah yang besarnya di bawah 80 kPa, cukup dengan vakum tanpa surcharge, ini sudah cukup. Nah, mungkin langsung ke ini ada video. It's a process known Ini as proses solid vakum konsolidasinya. the underlying soft soils. This technique involves inserting special pipes into the underlying soft ground to the required depth. These pipes are connected to large vacuum pumps. The ground is covered with a heavy airtight membrane to seal it, and the pumps are then used to create a vacuum, which helps remove the air from the soft soils. What you're seeing here is a process. Oke. Nah, ini mungkin terakhir ya, ini adalah salah satu contoh aplikasi PVD preloading untuk pengembangan kawasan kota Sumarekon. Ini salah satu partner kami dari Geosystem. Nah, ini mengaplikasikan metode vakum. Nah, bagaimana metodenya mungkin bisa kita lihat bersama-sama di sini. Geosystem adalah perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa konstruksi spesialis perbaikan tanah. Geosystem didirikan pada tanggal 3 Desember 1996 dan saat ini berkedudukan di Gedung Wisma Siar, Jalan Rukun Industri Raya, Nomor 10, Surabaya. Ini adalah proses dari instalasi PVD itu sendiri. Jadi materialnya, cara installnya dengan kita dorong masuk menggunakan mantrel sampai ke dalaman rencana. Nah, ini untuk metode vakum. Jadi untuk metode vakum ini ya, mungkin saya kembali lagi. Jadi karena ini sistemnya kita juga menyedot udara dan air, jadi material PVD ini juga dihubungkan dengan material PHD. Jadi kalau PVD itu singkatan dari Prefabricated Vertical Drain, kemudian ada yang namanya PHD, Prefabricated Horizontal Drain. Jadi nanti kita koneksikan PHD dan PVD ini, kemudian kita ikat menggunakan staples. Staples ini khusus ya, khusus untuk menempelkan. Kita putar, kemudian kita lihat dulu. Ini juga bisa dengan menggunakan kabel tis, gitu ya. Nah,
di spasi tertentu, kemudian kita pasang juga pompa PVC gitu ya. Ini perforated, ini kita sebut geopipe ya. Bisa terbuat dari material apa saja, tidak cuma PVC. Ya, ini adalah pemasangan beberapa instrumen. Jadi salah satu metode untuk mengetahui bahwa penurunan terjadi atau belum itu adalah dengan adanya instrumentasi gitu ya. Nah, khusus untuk metode vakum ini ya, karena kita sistemnya adalah menyedot air, jadi kita tetap harus pasang membrannya supaya udara itu terperangkap di dalamnya. Kemudian sistem ini menjadi sistem yang vakum. Artinya pada saat kita nyedot itu nanti tekanan atmosferik dari udara itu bisa menekan tanah itu di bawahnya. Sorry. Ini adalah hasil pemompaan vakum saat air itu kita sedot keluar, kemudian kita tampung di drainase di sekitarnya.
Oke. Ya mungkin itu video sekalian mengakhiri sesi kita hari ini ya. Jadi eh, hari ini kita sudah mempelajari mengenai perbaikan tanah dengan menggunakan metode PVD preloading. Secara konsep mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa coba mengeksplor sendiri nanti bagaimana terkait hitungannya atau aplikasinya nanti di lapangan. Mungkin itu ya dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, ini di apa di kolom chat ya ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan, mohon maaf Pak, izin berkaca pada gempa 7,8 skala Richter yang melanda Turki mengakibatkan beberapa bangunan berdampak runtuh. Tentu penyebab runtuh bangunan tersebut karena besaran gempa yang mengguncang bangunan di atasnya. Namun beberapa ahli mengatakan bahwa terdapat faktor lain, yaitu kondisi tanah daerah gempa. Diketahui bahwa tanah terdapat merupakan tanah dengan high liquefaction potential. Jadi bisa menjadi melembek gitu ya, tanpa sign warning. Dengan tinjauan geoteknik, apabila terpaksa membangun atau telah terbangun bangunan di daerah tersebut, langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan memperbaiki, baik dari segi perhitungan khusus terkait tanah tersebut maupun segi teknis penanganan tanah tersebut, sehingga bangunan di atasnya tetap berdiri. Terima kasih. Ini Mas Muhammad Razan, yang mana ya? Mungkin bisa say hi. Masih di situ? Wah, ini yang nanya ada nggak nih di ruangan? Oke, oke. Eh, Mas Razan ya? Baik, Razan ya. Coba, Baik. Mbak Wah, ini karena mic nggak bisa, jadi nggak bisa on mic. Ini pakai punyanya teman. Oke, baik. Oke. Nah, mungkin saya bantu jawab ya. Jadi, tanah ini terkait gempa di Turki ya. Jadi, mungkin kita bedakan antara dampak secara struktural dengan dampak secara geoteknikal. Kalau dampak secara struktural tentunya tidak mengenal itu mau tanahnya lempung atau tanahnya pasir gitu ya. Kalau gempa tentunya mengalami beban dinamik strukturnya. Tapi kalau tanah, umumnya kalau tanah lempung, seperti yang lagi kita bahas saat ini, itu tanah lempung itu tidak mengalami proses likuifaksi. Jadi proses likuifaksi itu apa gitu ya? Coba saya tampilkan video. Ini mungkin ada yang bagus ini. Sebentar. Jadi ini layar saya terlihat nggak ya, di teman-teman? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke, ini salah satu efek dari likuifaksi. Nah, likuifaksi ini mungkin sebelum ke video ya, ini hanya terjadi pada kondisi tanah pasir lepas saja. Kondisi likuifaksi hanya terjadi pada kondisi pasir. Jadi dia tidak terjadi pada kondisi tanah embung. Jadi pada saat terjadi shaking, itu terjadi cyclic shear stress. Jadi secara sesaat akibat gempa, tegangan tanah itu mengakibatkan tanah itu berubah menjadi terliquify gitu ya. Ini akibat gempa, kemudian tanah pasir itu kemudian kehilangan daya dukungnya, sehingga dia
turun gitu ya, daya dukungnya turun, bersifat seperti cair. Saya belum nemu video yang lebih bagus lagi ya. Oke, anyway, eh ini juga penting untuk dibahas ya. Jadi memang Indonesia ini eh, rawan terhadap gempa, jadi mirip dengan Turki. Jadi efeknya itu akan lebih katastrofik pada kondisi tanah yang berpasir. Seperti contohnya di Jogja, ini banyak sekali tanah pasiran, agak berbeda dengan Semarang yang mana tanahnya lebih banyak lempung. Tanah pasir itu juga banyak ditemui di Palu. Di sana banyak batu, sehingga pada saat terjadi gempa di sana, apa tanahnya itu mudah sekali terlikuifaksi, gitu ya. Mungkin besok, oke, besok saya akan coba tampilkan beberapa video penyebab apa itu likuifaksi supaya lebih jelas ya. Kemudian dampaknya apa saja gitu ya. Tapi yang paling penting pertanyaan tadi adalah bagaimana mengantisipasinya. Jadi salah satu mengatasi permasalahan likuifaksi adalah dengan kita memadatkan pasir itu sendiri. Jadi pasir pada saat terjadi apa namanya pasir lepas saat terjadi gempa dia terliquefy karena dia kurang padat. Nah ini ada ada paper khusus dari NCER untuk menghitung berapa kepadatan minimum supaya tanah pasir itu aman terhadap likuifaksi gitu ya. Nah ini bisa dihitung kemudian sebelum lahan itu digunakan itu bisa dipadatkan. Salah satunya dengan menggunakan salah satunya bisa menggunakan dynamic compaction atau rapid impact compaction seperti ini. Mungkin besok akan saya bahas gitu ya. Ini Bu Yuli tadi ada pertanyaan di grup di chat. Nah ini pertanyaan malah mengenai likuifaksi gitu ya. Makanya saya berlatih ke likuifaksi. Mungkin menjawab ya, Mas Fazan ya, Razan. Mungkin besok akan saya coba sentuh lagi mengenai likuifaksi ini. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada. Ini antara mata kuliahnya susah atau saya nggak bisa ngajar ini. Biasanya Mbak Adel, mana Mbak Adel? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mungkin ada sedikit pertanyaan, tapi sebenarnya tidak ini sih Bu, nggak terlalu terkait dengan materi. Sebelumnya saya mohon maaf karena join di device lain karena device saya sendiri sedang bermasalah. Mungkin ini Pak, saya izin bertanya Pak. Tadi kan disebutkan ya dalam metode vakum tadi perlu banyak penggunaan instrumen gitu Pak, kayak contohnya inclinometer, piezometer, geotektil dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak metode pemadatan yang paling efektif dan murah gitu loh buat dipakai orang-orang yang kiranya itu tidak punya budget lebih gitu Pak. Ya, ini banyak pertanyaan yang seperti itu ya. Jadi metode apa yang paling murah? Nah, kadang-kadang gini, kalau kita melihat sebuah proyek ya, kalau kita punya satu lahan, kadang-kadang kita tuh tidak bisa memilih gitu ya. Kalau kita misalnya tinggal di Jogja, Jogja itu kita bersyukur tanahnya tuh relatif bagus, banyak batu, banyak pasir, daya dukungnya relatif besar. Jadi kalau kita bikin pondasi itu relatif aman gitu ya. Jadi kalau untuk pemilihan, kita lihat dari skala apa dulu ya. Kalau kita skala proyek nasional, tentunya kita tidak bisa menggunakan perbaikan yang apa adanya. Tentunya kita harus memastikan bahwa tanah itu tidak turun. Kita pastikan misalnya kita punya jalan tol, kemudian jalan tol itu dibangun di atas misalnya tanah lunak yang sangat tebal, misalnya tadi pada kasus rumah ini ya, apa namanya, gedung ini dibangun di tanah lempung setebal hampir 50 meter, dan banyak sekali kasus-kasus jalan tol di Indonesia, seperti di Palembang, Indralaya, di sana itu jalan tol itu dibangun di atas tanah lunak setebal 30 meter lebih. Nah, ini kita tidak punya pilihan. Kalau untuk proyek-proyek seperti itu kita harus improve tanahnya. Entah itu kalau untuk tanah lempung kita bisa improve menggunakan PVD preloading, atau kalau misalnya untuk jalur kereta api cepat itu bisa menggunakan metode rigid inclusion dengan beton gitu ya. Mau tidak mau memang masalahnya harus diselesaikan. Jadi memang tanah setebal ini itu harus kita improve gitu ya. Nah, jenis perbaikan tanahnya apa yang harus diaplikasikan itu tergantung kondisi tanah, kondisi pembebanan dan budget gitu ya. Jadi kalau misalnya tanahnya nanti bentuknya campuran, misalnya ada pasir, ada batu, tentu PVD nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Kemudian metode-metode kompaksi juga tidak bisa, mau tidak mau harus menggunakan piling, menggunakan bore pile dengan pondasi yang dalam.
Itu kalau untuk proyek skala besar ya. Tapi kalau kita melihat misalnya hanya rumah penduduk gitu ya, kita pengen bangun rumah 1-2 lantai gitu ya, 1-2 lantai, tapi kok kalau kita bangun, kita perbaiki tanahnya dengan metode-metode ini kok kemahalan gitu ya. Nah, solusinya apa? Ya macam-macam solusinya. Misalnya kita tinggal seperti penduduk yang ada di Semarang gitu ya, tanahnya itu sangat lunak, mereka ingin bangun rumah, umumnya mereka menggunakan cerucuk bambu, mereka install sedalam 5 meter atau 10 meter, yang penting daya dukungnya terpenuhi. Nah, kadang-kadang mereka sudah oke dengan penurunan tanah itu gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini pengen bangun rumah dengan kondisi tanah soft clay sangat tebal, kan tidak mungkin kita langsung lakukan perbaikan tanah atau kita gunakan paku bumi, kita pancang gitu ya, kemudian kita lakukan borpal, saya rasa kemahalan. Mau tidak mau ya kita menggunakan pondasi yang seadanya seperti cerucuk bambu, kemudian pondasi setempat. Yang penting daya dukungnya terpenuhi, penurunan ya memang mau tidak mau kita harus jadi kalau tanah turun ya terpaksa kita harus, menerima gitu ya. Karena untuk melakukan perbaikan tanah ini tidak murah juga gitu. Mungkin solusinya cerucuk bambu dan itu cukup efektif juga itu, secara tradisional untuk menurunkan beban ya. Karena banyak kasus juga penurunan tanah ini mengakibatkan pergerakan tanah yang tidak uniform. Misalnya kita punya bangunan, bangunan itu kemudian turun sebelah, mungkin sebelah kanan lebih berat, dia akhirnya miring mengakibatkan retak. Nah, minimal pondasi-pondasi dangkal itu mengantisipasi adanya eh, penurunan yang tidak uniform itu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan bisa menjawab. Nah, baik Pak, terima kasih atas jawabannya sudah. Kasus-kasus khusus itu ya. Teman-teman punya kasus di daerahnya, ada kasus mungkin kalau mau konsultasi ke saya, tanya-tanya, monggo silakan. Terbuka kapan aja misalnya mau konsultasi ya. Mungkin besok pagi ya, saya coba tampilkan perbaikan tanah secara umum sebelum masuk materi rigid inclusion atau CMC. Jadi contoh-contoh masalah tanah yang sering ditemui gitu ya di Indonesia. Tadi salah satunya likuifaksi, penurunan tanah berlebih gitu ya. Atau kasus-kasus tertentu mungkin coba nanti saya tampilkan beberapa contoh dan beberapa solusi penanganannya ya. Mudah-mudahan dari situ nanti ada gambaran gitu ya. Karena kuliah hari ini memang agak khusus menganalisa konsolidasi. Tidak banyak kasus konsolidasi juga sebetulnya di Indonesia ya. Tapi mudah-mudahan mata kuliah hari ini bisa bermanfaat gitu.